2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan menjadi sakit hati. Nama saya Siti Azahra Salsabila. Saya di sini sebagai moderator sekaligus juga pemateri. Dan saya juga di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Rizka, Zevanya, dan ada Latin. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih Mesozoikum itu, atau apa sih zaman Mesozoikum itu. Zaman Mesozoikum adalah zaman prasejarah yang terjadi 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman reptil. Nah, zaman Mesozoikum sendiri terbagi menjadi 3. Ada zaman Triasik, zaman Jurasik, dan zaman Kretasius. Zaman Triasik akan dijelaskan oleh Rizka. 20 minutes later. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizka Amelia. Saya di sini akan menjelaskan apa sih era Triasik itu. Era Triasik terjadi sekitar 252 sampai 201 juta tahun yang lalu. Era Triasik terbagi menjadi 2, yaitu Triasik awal dan Triasik akhir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih era Triasik awal itu. Era Triasik awal memiliki iklim yang amat sangat panas dan gersang. Kebanyakan air dangkal, tidak ada es di kutub, bahkan yang ada pun flora tidak berbunga, kebanyakan tumbuhan berbiji. Apa sih tumbuhan berbiji itu? Tumbuhan berbiji adalah tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki runjung sebagai organ pembawa biji. Contohnya seperti ginkgo. Nah, yang kedua, ekosistem pada Triasik awal. Ekosistem pada Triasik awal kebanyakan ekosistem darat. Kenapa sih harus kebanyakan ekosistem darat, sedangkan ekosistem laut itu tidak ada? Karena pada masa Triasik awal belum selesai terjadinya perpunahan massal era Triasik. Contoh ekosistem darat yang ada pada zaman era Triasik adalah ikan berduri berlapis baja atau bisa disebut placodermi. Nah, yang kedua adalah era Triasik akhir. Era Triasik akhir memiliki iklim yang lembab, samudra yang luas, pertumbuhan terumbu karang yang banyak, dan banyaknya flora yang signifikan. Contohnya seperti Benetitales, yaitu tumbuhan berbiji yang sekarang ini sudah punah. Dan seiring berjalannya waktu, pada Triasik akhir ini banyak fauna yang berevolusi. Contohnya seperti dinosaurus yang sekarang menyebabkan menjadi hewan darat pada masa Triasik akhir. Sekian, terima kasih. Nah, setelah ini teman saya Zevanya akan menjelaskan tentang Jurasik. Hai semuanya, nama saya Zevanya Kristiareva. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Jurasik. Jurasik awal ditandai dengan pecahnya sumber benua Pangea yang Halo semuanya, nama saya Zevanya Kristiareva. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Jurasik. Jurasik awal ditandai dengan pecahnya sumber benua Pangea
yang terjadi pada akhir Triasik sampai dengan Jurasik awal. Hal ini menyebabkan munculnya Samudra Pasifik dan menyebabkan pecahnya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selain itu, banyak dijumpai tumbuhan Gymnospermae yang merupakan tumbuhan yang bijinya tidak dilindungi dalam bakal buah. Selain itu, hewan yang paling disoroti dalam Jurasik awal yaitu Sauropoda, yaitu dinosaurus yang memiliki leher panjang seperti Apatosaurus dan Brachiosaurus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah Tunisa. Terima kasih. Jurasik akhir, di mana masih terjadi pemisahan lanjutan dari benua utama dan bentukan cempungan samudra baru. Iklim umumnya hangat dan gersang, dan sebagian besar wilayah dunia ditutupi oleh gurun yang luas. Ciri geologi paling umum dari Jurasik akhir dapat dilihat dari formasi batuan Morrison dari Amerika Utara. Banyak Ciri geologi paling umum dari Jurasik akhir dapat dilihat dari formasi batuan Morrison di Amerika Utara yang terkenal dengan banyak fosil dinosaurusnya, diantaranya Stegosaurus dan Allosaurus. Bagian akhir Jurasik merupakan saat pertama muncul hutan konifer sejati. Masa akhir Jurasik didominasi dengan dinosaurus herbospora besar seperti Sauropoda dan Brachiosaurus, serta Theropoda seperti Allosaurus yang merupakan salah satu karnivora terbesar saat itu. Periode ini juga menyaksikan munculnya mamalia sejati pertama yang berukuran besar dan sebagian besar aktif pada di malam hari. Terima kasih. Nah, yang terakhir ada Cretaceous yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Halo semua, nama saya Siti Azhara Sabila. Kalian udah kenal dong dengan saya di awal. Lu mau baca dulu? Jeda aja. Halo semua, nama saya Siti Azhara Sabila. Di sini saya akan menyampaikan zaman Cretaceous. Pasti kalian udah kenal saya dong di awal. Nah, zaman Cretaceous sendiri adalah zaman terakhir dari era Mesozoikum. Iklim dari Cretaceous berbeda-beda, dari hangat ke lembab dan dingin dan ke kering. Benua di zaman Cretaceous ini terpisah dan terbelah hingga menimbulkan benua-benua baru. Fauna yang ada di Cretaceous yang paling mencolok adalah dinosaurus. Dinosaurusnya antara lain Pteranodon dan floranya antara lain Pakis dan Conifer. Kesimpulannya, zaman Mesozoikum berakhir karena hantaman asteroid yang dahsyat pada 66 juta tahun yang lalu, sehingga kehidupan di bumi 80% musnah. Wow. Harapannya, pemirsa sekalian bisa mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Jika tidak ada yang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya ya di kolom komentar. Kami berterima kasih karena kalian sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bye bye. Bye. Terima kasih.